kembali lagi bahwa keluar dari wilayah keilmuan. Sebab bisa saja keilmuan itulah yang menutup diri kita sendiri. Kenapa? Keilmuan sendiri tidak pernah selesai. Sebelum kita bicara masalah ilmu, saya mau nanya dulu, apa sih ilmu tuh? Ilmu tuh ada yang simple, ada yang kompleks. Makanya idraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Artinya bahwa ilmu didduhu al-jahlu. Tetap saja nanti pada akhirnya Anda tetap dalam status banyak yang Anda tidak ketahui. Kesalahan-kesalahan kita terkoreksi oleh generasi yang akan datang. Itulah makanya jadi merasa puas sendiri itu merupakan salah satu hijab. Kita tidak mampu mengakui adanya kemungkinan kita melakukan kesalahan. Inilah yang jadi persoalan, bahwa tidak ada ilmu itu yang benar selamanya. Selalu menyimpan sisi-sisi kesalahan. Semua terkoreksi, baik di nahwu, di sorof, di balaghah, di kimia. Ya, dikiranya tabel periodik itu ya simbol-simbol atomnya sudah selesai. Ternyata terakhir ada 2 hasil rekayasa, ya kan? Maka jumlah tabel periodik bertambah 2 unsur logam baru. Silakan dilihat sendiri. Iya kan? Sampai fisika nuklir juga Einstein yang acungan 4 jempol, kaki 2, tangan 2, ternyata terkoreksi bahwa siku-siku proton lebih kecil 14% daripada dugaan Einstein. Bayangkan, itulah kira-kira. Maka dalam peribadatan pun, apalagi peribadatan yang sifatnya sensornya adalah dengan rasa. Dengan matematika saja juga kita sering keliru, apalagi yang seperti itu. Itulah kira-kira intinya mah, jangan terlalu bangga dengan keilmuan yang Anda capai. Walau bagaimanapun, sehebat-hebatnya manusia, seumur hidup siang dan malam di dalam laboratorium, akhirnya dia menyumbangkan satu bidang ilmu yang secuil itu. Sudah cukup orang itu mempunyai arti dalam kehidupan ini. Mempelajari virus AIDS yang menjadi penderitaan banyak orang. Penelitian berpuluh-puluh tahun. Artinya sampai akhirnya dia menemukan vaksinnya. Itu adalah jasa yang paling besar. Bisa enggak Anda merekayasa bibit padi unggul sehingga tidak 3 bulan, berapa? 10 hari ya. Tapi dengan kerja keras Anda 20 tahun lamanya di laboratorium dan di sawah menguji coba, akhirnya Anda berhasil menemukan padi 2 bulan sudah siap panen. Meningkatkan kesejahteraan manusia enggak? Ilmu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah sempurna, dan tidak akan pernah menjadi ilmu yang mutlak benarnya. Apalagi istihad fikih yang sudah jelas ya banyak dipengaruhi oleh subjektivitas. Paham bikin? Jadi bulan nega udah bakal pengen aman, keluarlah dari wilayah keilmuan. Artinya keilmuan setelah Anda mengetahui itulah sifat ilmu. Percuma saya mungkin mah nggak ada yang pasti. Berarti ilmu itu nggak ada yang pasti kok. Betul nggak? Tidak ada ilmu yang pasti. Ilmu apapun, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ketuhanan, ilmu biologi, astronomi, kosmologi, semuanya, psikologi, tidak ada yang pasti. Kenapa? Karena sang penelitinya ya, tidak bisa melepaskan diri dari subjektivitas, ditambah materi kajiannya
tidak pernah lepas dari relativitas. Itu saja. Di alam dunia ini Allah membuka alam luas. Silahkan semua yang kuciptakan di bumi ini kutaklukkan buat kamu. Bisa diolah semua, bisa dieksploitir, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran kamu. Ya kan, ini fasilitas. Tetapi bagaimana menaklukkan air? Ya dengan ilmu. Bagaimana menaklukkan petir supaya jangan menyambar-nyambar rumah orang? Dengan ilmu. Supaya kalau gempa rumah jangan rubuh, dengan ilmu. Sampai bikin terowongan di bawah lautan pun dengan ilmu, bukan dengan menyan. Bikin terowongan dari Perancis ke Inggris sekitar berapa ratus kilometer. Nah, terowongan dalam lautan juga segitu. Ada kabel, ada sepur, ada jalan tol jadi satu. Ratusan kilometer di bawah lautan dengan ilmu. Mesin keruknya harganya 27 miliar dolar. Sama dengan anggaran belanja negara kita ya. Dan itu dipakainya cuma sekali. Itu semuanya dengan ilmu, dengan teknologi. Iya. Jadi artinya menaklukkan alam semesta ini adalah dengan ilmu. Tetapi ilmu itu sendiri juga tidak pernah selesai. Dan tingkat errornya, ya, tingkat kesalahannya itu sangat tinggi sekali. Akurasinya tidak pernah tepat semuanya. Kenapa demikian? Ilmu tidak pernah ada yang sempurna. Kenapa? Karena relativitas itu sendiri membuat kita menjadi setiap apapun temuan kita akan mengatakan ini keputusan sementara. Artinya ketika ada bukti-bukti baru, maka keputusan ini akan dirubah. Tidak ada yang final tuh. Dan apapun yang kamu ketahui dari zaman Adam sampai Adam dan Hawa sampai Adam Smith, yang diketahui tetap adalah sangat sedikit sekali terhadap rahasia alam semesta yang tersimpan di dalam alam ini. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil.